Halo semuanya. Oke, terima kasih sudah mau datang ke sini. Sekali lagi, thank you semuanya. Welcome to our virtual sharing session by Media Aku Tahu. Untuk informasi ke depan, kita akan menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasinya. So, if your native in English is okay for you, so let's talk about it. And first of all, thank you to Miss or Ma'am Brahmayanti Krisma Sakti that already joined us in this virtual sharing session. Thank you, ma'am. Makasih And juga, Tony. udah sering datang nih jadinya. Okay. Okay. In the last weekend of in February month, we will talking about how we improving our public speaking and presentation skill, but with someone really a cool background. And before we go into the topic, I'm gonna introduce you to our moderator, Naufal Darmawan. Hello. Hi, Tony. Hi, Okay. everyone. So from now, I give it to you. Thank you. Okay. Thank you, Tony. Good afternoon and welcome to all participants. My name is Naufal Darmawan, and I'm an intern at Aku Tahu Internship Batch 5, and I will be your moderator for today's discussion. And the topic of our discussion today is about improving your public speaking and presentation skills. And I hope everyone can learn and improve their public speaking and presentation skills after this discussion. And before we start, let me read our speaker's resume. Bapak Muhammad Badarudin, SOS MSc MA, merupakan direktur dari Center for Politics and Governance Studies dan juga dosen di Universitas Bakri Jakarta. Lulus sarjana dari Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Master of Science in Strategic Studies, RSIS Nanyang Technological University Singapore, Master of Art in International Political Economy, University of Manchester, kandidat doktor Hubungan Internasional Universitas Pajajaran, serta telah mengikuti pendidikan di Lemhanas. Sebelumnya adalah Ketua Departemen Ilmu Politik Universitas Bakri dan Managing Director for You Communications. Bapak Badar telah hadir di tengah-tengah kita semua. Silakan untuk Bapak Badar menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung aja ya. Permisi, saya akan Ya, silakan Pak. share screen. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Kali ini adalah sesi tentang public speaking and presentation skills. Tapi kalau dilihat mungkin waktunya agak terbatas ya. Jadi mungkin kita akan lebih fokus ke public speaking-nya. Karena memang mungkin nanti akan lebih banyak elaborasi dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilakukan oleh kawan-kawan sekalian semuanya. Kali ini ada beberapa poin, paling nggak ada 7 poin yang ingin saya share dengan teman-teman semuanya. Dan ini sebetulnya adalah hal yang biasa ya, karena hal yang praktis. Dan saya pikir teman-teman sudah sering melakukan public speaking. Saya coba mungkin tanya teman-teman di sini, yang udah biasa public speaking siapa di sini? Bicara di depan publik, paling nggak di depan kelas, atau mungkin kalau ada di tempat magang, bicara di kelompok ini ya, kelompok penugasan, atau mungkin dalam rapat-rapat, atau mungkin di dalam atau mungkin yang sudah aktif berorganisasi
sejak SMP atau mungkin SMA, pernah aktif di OSIS, pernah aktif di Pramuka, pernah aktif di banyak kegiatan yang lain yang membutuhkan public speaking. Termasuk mungkin kalau di kampungnya ada yang sempat aktif di Karang Taruna, bahkan mungkin sampai sekarang. Atau sekarang banyak sekali organisasi-organisasi yang bisa mewadahi potensi kita untuk diaktualkan, mengaktualisasi potensi yang kita miliki. Dan saya pikir ini bukan sharing yang sifatnya one way ya, dari saya ke kawan-kawan semuanya, tapi nanti bisa saling memberikan masukan. Dan kawan-kawan pasti dengan pengalamannya masing-masing, itu pasti memiliki pengalaman yang unik, memiliki case yang unik, peristiwa-peristiwa yang mungkin satu sama lain bisa saling memperkaya. Oh, saya pernah bertemu dengan case seperti ini. Saya pernah bertemu dengan audiens yang seperti ini. Saya pernah menemukan tiba-tiba ada technical problem semacam ini. Tiba-tiba ada noise berbagai macam. Dan noise itu bisa macam-macam. Noise itu bisa muncul di dalam forum itu sendiri, atau mungkin tiba-tiba di sebelah tempat kita melakukan public speaking, ternyata ada yang bikin acara, kalau di daerah kita banyak yang tiba-tiba ini ya bikin dangdutan gitu ya, di kampung-kampung apalagi. Atau mungkin ada ondel-ondel lewat dengan speakernya yang kencang banget gitu, itu yang oke, kita harus berhenti dulu untuk sementara waktu. Ini sering banget terjadi, apalagi kalau kita sering adakan online meeting di rumah masing-masing, tiba-tiba di depan rumah kita ada topeng monyet yang gelar lapak gitu kan, yang suaranya emang kenceng banget, dan oke, kita harus break dulu untuk mendengarkan background suara dari topeng monyet. Kita nggak langsung melihat topeng monyetnya, tapi paling nggak suaranya yang harus menginterupsi kita. Itu banyak sekali noise yang ada. Mungkin masing-masing kita dari pengalaman-pengalaman tersebut bisa saling sharing nanti gimana cara mengatasinya. Tapi paling nggak saya ada beberapa pointers yang mungkin bisa memandu kita untuk lebih memperhatikan beberapa hal yang mungkin menarik nanti untuk di dalamnya. Nah, yang pertama, saya ingin sekedar mengingatkan, ini poin yang mungkin bukan hanya dari speaker untuk audiensnya, saya tidak menganggap seperti itu, tapi ini adalah forum berbagi, bahwa setiap kali kita berbicara, kita mesti menyadarkan diri kita. Jadi menyadarkan diri kita bahwa kita ini untuk memberi sesuatu, untuk berbagi sesuatu. Jadi jangan dipikirkan dulu nanti untuk mencari perhatian, mencari impresi, mencari kesan, untuk membentuk citra yang seperti ini, untuk memahamkan audiens kita agar mereka berubah pikiran. Mereka apalagi kalau kita punya target-target tertentu, mereka akan melakukan sesuatu. Jadi kita harus menakar kewajaran bahwa ketika kita melakukan public speaking, seberapa canggihnya atau seberapa piawainya kita di dalam melakukan public speaking, bahwa kita itu hanya sekedar menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi, walaupun mungkin kita memiliki kekuatan emosi yang mungkin yang mungkin menurut orang lain bisa mempengaruhi orang lain, tapi kita tetap harus bisa menakar diri bahwa jangan sampai kita terlalu bernafsu, terlalu memaksakan diri kita untuk mempengaruhi orang lain. Karena seringkali kalau kita sudah terbawa oleh keinginan-keinginan tersebut, seringkali kita out of control. Jadi nggak bisa benar-benar mengontrol apa yang harusnya seluruh pembicaraan itu ada di dalam kontrol kita. Jadi kita mesti ingat bahwa tujuan utama dari public speaking itu adalah bisa menyampaikan ide dan gagasan, bisa juga menularkan semangat. Menularkan semangat bisa jadi orang, jadi kayak semisal ada orang yang terkena, sekarang ini kan musim pandemi ya, ada seorang yang membawa virus COVID misalkan. Ketika dia bertemu dengan katakanlah 10 orang, dari 10 orang tersebut terkena virusnya itu bisa jadi ada yang mungkin dampaknya parah, atau ada dampaknya biasa-biasa saja, atau mungkin tanpa gejala.
Nah, itu tergantung dari kondisi kesehatan masing-masing orang di antara yang bersepuluh tersebut. Demikian juga semangat yang hendak kita tularkan tadi. Bisa jadi ada orang yang betul-betul menangkap semangat yang kita tularkan tadi itu dengan, wah, dia begitu terbakar. Dia begitu excited. Tapi ada mungkin yang biasa-biasa aja. Jadi makanya kita juga jangan sampai over ekspektasi terhadap apa yang hendak kita lakukan. Kita punya ekspektasi wajar, boleh. Memang kita harus punya ekspektasi agar rencana-rencana kita bisa kita jalankan dengan baik. Tapi kalau over ekspektasi itu tidak baik. Nah, kemudian tujuan utamanya adalah untuk menginspirasi. Tapi menginspirasi itu bukan berarti menghasilkan inspirasi atau menimbulkan inspirasi. Karena bagaimanapun juga yang terinspirasi itu adalah orang lain. Orang lain itu ada di luar kontrol kita. Apa yang bisa kita lakukan adalah mungkin berbagi cerita-cerita pengalaman kita yang mungkin bisa menginspirasi orang lain. Tapi menimbulkan inspirasi itu sendiri, itu adalah hal yang berbeda karena itu ada di dalam wilayah psikologis orang lain yang menjadi audiens kita. Nah, kemudian poin yang kedua yang ingin saya share di sini adalah meluruskan niat. Ini adalah hal yang biasa di sini. Nah, ini barusan ada noise ini kan, ada pedagang keliling yang lewat. Nah, ini adalah apa? Yang kedua adalah meluruskan niat. Ya, meluruskan niat ini adalah hal yang klise mungkin ya. Kita seringkali udah lurusin niat dan sebagainya. Tapi ini penting agar apa? Agar jangan sampai kita terbeban. Karena ketika mental kita terbeban, kita nggak bisa menyampaikan potensi terbaik yang kita miliki. Pengetahuan terbaik yang kita miliki nggak bisa kita sampaikan. Karena apa? Karena emosinya itu terlalu mendominasi. Jadi anggap aja impresi atau kesan yang hendak ditimbulkan itu adalah efek samping aja. Ketika kita melakukan sesuatu dengan terstruktur, dengan baik, dengan jernih, clear, kemudian kita bisa berbicara sesuai dengan alam imajinasi audiens kita, maka harapan kita bahwa komunikasi yang kita bawa itu akan efektif. Itu adalah harapan kita. Tapi kalau memang ada dampaknya, efeknya, impresi, itu adalah hal lain yang mungkin berada di luar kuasa kita. Nah, berbaginya apa aja? Berbagi pengetahuan, pengalaman, motivasi, perasaan. Perasaan, ya jelas perasaan ini adalah bagian dari emosi yang mungkin nanti perasaan ini bisa macam-macam ya. Ketika kita hendak menularkan semangat, maka ya kita harus menunjukkan semangat. Ketika kita hendak mengajak audiens kita untuk katakanlah berintrospeksi, untuk mengingat, itu kita mungkin dengan emosi yang mungkin lebih mengajak kita mengingat memori tentang hal-hal yang bisa jadi menyedihkan atau mungkin hal yang buruk. Tentunya bukan untuk menjatuhkan emosi, tapi untuk mengingatkan bahwa banyak hal yang mesti dijadikan sebagai pelajaran, dan dari pelajaran itu kita harus lebih baik lagi. Oke, saya beranjak ke poin yang kedua. Nah, ini ada sedikit ilustrasi bahwa walaupun memang kita jangan sampai terlalu berharap, tapi penting sebelum memulai itu kita memiliki positive visualization. Jadi visualisasi positif tentang bahwa audiens itu menyambut kita, audiens itu mengapresiasi kita, audiens itu memiliki kesan yang positif terhadap kita. Tapi bukan berarti ini nanti akan membebani kita ya, wah nanti audiens itu berharap ini dan sebagainya. Tapi paling tidak ini untuk meruntuhkan kekhawatiran kita bahwa nanti jangan sampai audiens kita itu ada yang mungkin apatis atau mungkin yang ada pandangan sinis dan sebagainya. Kita harus punya visualisasi yang positif bahwa seluruh audiens itu mengharapkan penampilan terbaik kita.
Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua, pahami poin-poin yang penting. Jadi kita nggak harus menghafal apa yang hendak kita sampaikan ke audiens atau ke publik atau ke para pendengar atau mungkin orang-orang yang menghadiri speech kita. Tapi yang penting itu adalah garis besar materinya. Karena kalau kita lihat kan ketika orang melakukan speech itu paling nggak ada yang biasanya ada 3. Ada yang betul-betul bebas tanpa naskah. Jadi mereka ini biasanya adalah sosok orator yang memang sudah biasa bicara. Kalau di pemerintahan-pemerintahan yang cenderung dipimpin oleh orang-orang karismatik itu biasanya para pemimpin itu bisa sampai 2, 3, 4 jam itu bicara tanpa berhenti. Jadi kalau dulu yang terkenal ya mungkin seperti Bapak Soekarno sendiri di Indonesia atau mungkin Fidel Castro di Kuba, itu adalah orang-orang yang memang orator dan kalau speech, kalau pidato itu bisa sangat panjang dan memang itu dipakai untuk menggugah masyarakat, menggugah rakyatnya, menggerakkan rakyatnya. Nah, biasanya yang pertama adalah yang tanpa naskah. Tapi ada juga yang kedua, itu yang stick kepada naskah. Jadi naskah itu memang sudah disiapkan, ada bagian-bagiannya, termasuk juga kalimat-kalimat transisinya, termasuk kalimat transisi itu misalkan demikian apa yang saya sampaikan untuk selanjutnya dan sebagainya. Kemudian ada kalimat-kalimat greetings untuk memulai poin yang baru dan sebagainya. Biasa kita bisa lihat kalau di dalam sambutan-sambutan di ini ya acara-acara resmi kenegaraan, apa mungkin itu di Istana Negara atau mungkin di DPR RI, yang seringkali kan kalau misal di acara tanggal 16 Agustus tiap tahun itu kan selalu ada pengantar nota keuangan dari Presiden. Ya. Itu kan selalu ada pidato, dan pidatonya itu biasanya stick to the text. Dan sekarang hal tersebut bisa dibantu dengan teleprompter. Jadi pembicara tetap membaca teks atau naskah, tapi naskahnya itu tidak ada di dalam podium di bawah dagu dia, tapi ada di depan dia, karena memang ada teleprompter. Nah, atau yang ketiga biasanya adalah gabungan. Jadi dia menyiapkan naskah dengan rapi, tapi biasanya dia tidak mau terlalu terikat dengan naskah, dia paham betul konten atau isi naskah tersebut, poin-poinnya apa. Nah, dia biasanya menyampaikan itu secara seperti ekspresinya itu langsung ke audiens, tapi sebetulnya kontennya itu nggak banyak keluar dari naskah. Jadi improvisasinya biasanya adalah pada kata-kata penggantinya dan sebagainya. Pahami garis besar materi itu yang penting. Karena ide besar itu ada di situ. Karena kalau kita nggak memahami garis besar materi, itu kadang-kadang kita jadi kayak mengulang ada bagian-bagian yang terulang. Jadi kita harus tahu bahwa letak poin ini ada di mana, letak poin selanjutnya itu apa saja. Nah, kemudian pahami alur logika. Jadi alur logikanya itu seperti apa sih? Jadi kayak misal kita mau bicara tentang profil media aku tahu misalkan gitu. Ketika kita hendak menyampaikan ke katakanlah potensial investor atau mungkin pihak yang akan menaruh iklannya ke kita atau mungkin yang hendak membantu sponsor dan sebagainya macam-macam. Nah, kita harus bisa memahami, oke, poin-poin yang penting yang harus saya sampaikan apa aja. Kemudian alurnya apa saja. Pertama mungkin dari latar belakang, siapa saja orang-orang yang ada di belakangnya. Kemudian ide besar pembentukannya atau dibuatnya media aku tahu ini apa, sampai kemudian market share-nya dan seterusnya. Jadi poin-poin besar itu yang penting, yang biasanya dibutuhkan atau diinginkan oleh lawan bicara kita itu apa. Mungkin kalau dalam pertemuan-pertemuan seperti yang saya bayangkan tadi, pertemuan dengan investor itu mungkin bukan public speaking ya, tapi sebetulnya idenya bagaimana kita bisa menyampaikan itu ke
mitra bicara kita. Nah, kalau di dalam public speaking, pasti juga konteksnya akan lebih kompleks, karena perlu dilihat juga tempatnya, jumlah audiensnya, kemudian kemajumukan audiensnya. Yang menantang dari public speaking itu kan biasanya adalah kemajumukan audiens. Audiens itu beragam sekali. Nah, nanti kita akan bahas tentang audiens itu. Nah, kemudian urutan poin-poin, kemudian bagaimana meruntutkannya, kemudian bagaimana agar hal tersebut mudah dipahami. Nah, untuk memahami poin-poin pentingnya itu bisa dengan membuat PowerPoint sebagai alat bantu kita, kemudian juga bisa dengan mind mapping, ini yang sering kali kita pakai ya, kita buat ya. Nah, juga yang penting di sini adalah tetap jangan sampai lupa improvisasi. Karena bagaimanapun juga antara poin yang sudah kita catat di atas kertas atau teks yang sudah kita siapkan, bahkan mungkin dicetak dan dibagikan ke audiens, konteks real itu adalah ketika pelaksanaan public speaking itu sendiri. Yang kadang-kadang memang ya berubah-ubah atau ada yang berubah. Nah, dari situ kita perlu ada improvisasi. Kita perlu melakukan perubahan-perubahan yang mungkin karena ada dinamika yang mungkin di antara audiens ada yang seperti apa, ada yang melakukan hal tertentu atau berkomentar tertentu, kemudian suasana agak berubah. Nah, itu perlu ada improvisasi. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Nah, ini sedikit contoh aja tentang, ini simple aja. Ini adalah contoh mungkin yang bikin anak SD kali ya. Mencoba untuk memetakan gagasan-gagasan, kita punya gagasan apa gitu. Saya suka kadang-kadang punya pikiran apa itu bikin aja tulis. Oh, ada ini, ada ini. Kadang-kadang hal yang remeh-temeh. Semisal tentang tanaman, kadang-kadang tentang apa? Tentang hobi ya. Kalau yang hobi olahraga atau mungkin bersepeda atau mungkin lari dan sebagainya, bikin aja mind mapping. Sekedar untuk apa ya? Untuk mengingat dan kemudian oh ya, ada di sini tentang spare part, tentang rute, tentang ya macam-macam. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang juga penting di sini adalah bahasa tubuh, body language. Karena body language ini sangat penting di dalam mengalirkan ide-ide atau mengalirkan gagasan yang disampaikan. Jadi sebetulnya makna yang bisa kita bagikan ke para audiens itu ada banyak. Dan makna itu selain disampaikan lewat bahasa verbal kita, jadi apa ya, bahasa verbal kita yang kita ucapkan, yang lebih banyak lagi itu adalah dari bahasa nonverbal kita, yakni intonasi suara kita, tatapan mata atau gaze kita, kemudian gesture kita, kemudian ekspresi wajah kita, mimik wajah kita dan sebagainya. Jadi itu menyampaikan lebih banyak makna kepada audien atau kepada mitra bicara kita. Nah, kekayaan makna bahasa tubuh itu lebih khusus bisa dari gerakan tubuh, ekspresi wajah dan sebagainya seperti yang saya singgung tadi. Nah, tapi yang juga penting di sini bahwa antara bahasa verbal dan bahasa nonverbal, bahasa verbal yang kita ucapkan, bahasa nonverbal yang kita gerakkan dengan tubuh kita, itu yang penting adalah harus selaras. Jangan sampai antara bahasa tubuh dengan konten, antara gesture dengan bahasa verbal itu nggak selaras. Jadi semisal yang simple aja, misalkan kita bicara ya, tapi kita sambil geleng-geleng kepala. Walaupun ini ada nuansa budayanya juga ya. Kalau yang geleng-geleng kepala orang India misalkan memang klop. Antara iya sambil geleng-geleng ini acak-acak itu klop. Bahwa memang geleng-gelengnya mereka itu
mengiyakan, bermakna mengiyakan. Tapi kalau di dalam kultur kita, geleng itu adalah tidak. Nah, sekarang bagaimana ketika kita bicara di dalam public speaking, mungkin juga secara mikro termasuk di dalam bicara interpersonal ya, interpersonal communication, bicara dengan orang-orang dalam jarak dekat, dalam jumlah yang sedikit, bahasa tubuh ini juga penting. Nah, kemudian juga hindari gerakan tubuh nervous. Nah, ini yang susah. Karena ini perlu latihan, ini perlu bagaimana kita menenangkan diri kita, agar gerakan tubuh nervous ini nggak keluar. Dan ini yang susah direm. Terus terang saya sendiri pun juga kadang-kadang keluar hal ini. Di dalam saya ketika presentasi ini tadi juga beberapa kali, terutama di awal juga keluar. Itu adalah hal yang yang sulit untuk dikendalikan. Selain memang dari latihan, dan memang bisa dikendalikan dari latihan. Bukan dikendalikan sebetulnya ya, tapi mungkin diminimalisir. Kemudian kesadaran kita ketika kita, oh ya, ini kelihatan nih nervousnya nih. Ketika kita kelihatan nervous, kemudian kita, gimana cara mengatasinya ini? Itu semakin tegang kita, semakin keluar, semakin berantakan. Nah, ini perlu latihan, perlu juga memahami gimana cara mengatasi ketika secara nggak sengaja terlepas nervousness kita itu keluar atau kelepasan kelihatan gitu. Nah, tapi di sisi lain, gerakan tubuh itu akan membantu seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Pertama paling nggak mengalirkan energi. Jadi energi kita termasuk ketika kita nervous, termasuk ketika kita mungkin ya emosi kita itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kadang-kadang kan memang ada gini ya, kita diharapkan bisa menyemangati atau menginspirasi orang, tapi sebetulnya di saat yang sama kita sedang bersedih. Mungkin ada hal personal yang nggak pengen kita ceritakan, kita mengalami sesuatu dan kita bersedih. Atau kita sedang terpukul, atau mungkin kita sedang tersinggung, atau mungkin ada di antara audiens itu, ada orang yang tidak kita sukai. Katakanlah seperti itu. Mungkin aja. Padahal di situ kita harus menampilkan sesuatu yang menyemangati, sesuatu yang mungkin diharapkan bisa menginspirasi. Sementara di dalam diri kita sendiri ada beban emosi yang kita sendiri belum tentu bisa menstabilkannya saat itu. Nah, gerakan tubuh itu diharapkan itu bisa membantu untuk mengalirkan energi-energi tersebut. Nah, termasuk juga membantu kita untuk lebih rileks, tidak terlalu tegang, dan kemudian agar lebih bisa fleksibel. Fleksibel dalam artian lebih lentur di dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di dalam forum. Jadi misalkan ada audiens yang bertanya, mungkin pertanyaannya begitu tajam atau mungkin sampai mungkin membahas hal-hal yang mungkin sensitif dan sebagainya. Nah, gerakan tubuh itu diharapkan membantu kita secara emosi untuk lebih bisa, lebih fleksibel di dalam di dalam ruang membuka ruang pembicaraan. Mungkin nanti ini akan menarik untuk kita diskusikan. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini sekedar ilustrasi aja bagaimana mentransformasi energi nervous itu menjadi antusiasme. Jadi bagaimana kita menunjukkan antusiasme, dan antusiasme itu sebetulnya bisa diambil, di-create dari energi nervous tadi. Nah, ini perlu belajar ke orang-orang yang belajar Tai Chi kali ya. Bagaimana mengolah energi dan kemudian termasuk juga belajar ke Kung Fu Panda kali. Siapa tuh aktornya ini? Figurnya Kung Fu Panda itu yang dianggap pintar untuk
Olah energi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian yang keempat adalah interaksi. Jadi, di dalam public speaking, di dalam berbicara di depan orang banyak, di depan publik, itu penting ada interaksi. Nah, ini yang cukup menantang ya. Karena apa? Ini coba tolong dibayangkan. Ketika public speaking itu dilakukan di hadapan ribuan penonton. Katakanlah modelnya kayak yang sering kalau di Indonesia ini adalah katakanlah kalian seorang superstar di di hadapan fans atau pendengar yang pengen mendengarkan kalian berbicara. Atau katakanlah mungkin ya kalau kalian nggak ada masalah dengan para politisi, ini kan sering kali yang bicara di depan publik itu para politisi. Kalau dulu ketika sedang berkampanye hendak mengajukan dirinya untuk jadi seorang calon apakah bupati, wali kota, gubernur, presiden dan sebagainya yang berusaha untuk meyakinkan pemilihnya, meyakinkan rakyat, meyakinkan para calon pemilih ini, konstituen untuk memilih dia. Nah, ketika berbicara di depan orang yang sangat banyak itu biasanya susah untuk bisa melakukan interaksi. Karena biasanya dari segi settingan aja kita diposisikan biasanya ya, diposisikan di tempat yang lebih tinggi ketimbang audiens. Karena emang jumlah orangnya banyak sampai ribuan. Kalau membicara tidak diposisikan di tempat yang lebih tinggi, itu biasanya nggak kelihatan. Dan kalau pembicaranya nggak kelihatan, perhatian pendengar atau audiens ini nggak bisa fokus. Jadi mereka bisa kemana-mana, bisa bicara sendiri, bisa memperhatikan ya, bisa ngobrol sendiri di antara mereka yang ada di dalam kerumunan tersebut. Nah, justru ketika kita diposisikan di tempat yang lebih tinggi, katakanlah di panggung atau podium, di panggung yang ada podiumnya ya, itu biasanya semakin susah untuk menyapa audiens. Nah, ini tantangannya. Bagaimana cara menyapa audiens? Kalau kita perhatikan misalkan, ini kita coba untuk membayangkan bukan langsung ke orang yang melakukan public speaking ya. Tapi kalau artis-artis yang biasa melakukan konser, itu kan bisa sambil berinteraksi dengan penontonnya gitu. Nah, tapi bagaimana kalau orang public speaking bisa nggak seperti itu? Nah, ini tergantung settingannya. Dan sebetulnya settingan panggung itu bisa dipesan juga, bisa di-create, bisa disiapkan agar sesuai dengan harapan atau rencana dari speaker. Misalkan mungkin dikasih tempat yang rendah, nggak terlalu tinggi, kemudian di depan itu ada tangganya, sehingga dia bisa kalau mau datang ke audiens, atau mungkin dikasih semacam kayak panggung yang memanjang, sehingga dia bisa masuk ke membelah di antara audiens, walaupun mungkin tetap dia ada stage-nya, dia tetap agak ada panggungnya. Nah itu biasanya bisa dibicarakan dengan pihak panitia. Tapi kalau memang itu nggak bisa dilakukan, nah yang penting mungkin ada di sini. Yang pertama kita harus menyadari bahwa kita bukan bicara sendiri. Kita tetap harus membayangkan bahwa kita itu berbicara dengan orang. Sesuatu yang real. Sesuatu yang benar-benar mengenal kita. Bukan hanya kita mengenal mereka, tapi mereka mengenal kita. Jadi kita usahakan ada kontak mata. Pertanyaannya, kalau jumlah audiensnya ribuan orang, siapa yang harus kita kontak matai? Ya paling nggak pilih salah 1, 2, 3 orang di setiap sudut. Ada orang yang kita kontak mata. Walaupun mungkin nggak bisa semuanya, tapi paling tidak pandangan kita itu nyampe di antara orang-orang tersebut. Kemudian kalau kita mengalihkan pandangan ke orang yang ada di sudut yang lain, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa nyambung ke orang-orang di sekitarnya. Nah,
Ada juga yang penting untuk kita lakukan. Oke, kalau poin yang kedua ini adalah apa ya? Ya poin yang penting kita pahami aja bahwa audiens itu bagian penting dari public speaking. Nah, kemudian yang kedua adalah ketertarikan terhadap audiens. Jadi sebelum kita menuntut, biasanya kan kita seolah-olah menuntut audiens itu tertarik terhadap kita. Nah, tapi yang harus lebih dulu kita lakukan adalah membangkitkan ketertarikan kita terhadap audiens. Bahwa kita tertarik dengan audiens, bahwa kita seperti membutuhkan audiens. Karena ketika kita menunjukkan ketertarikan, ada antusiasme yang bisa, oh ya, kita benar-benar attracted terhadap audiens ini. Nah, itu kemudian akan muncul ada ketertarikan yang muncul dari kedua belah pihak. Jadi saling muncul ketertarikan. Jadi dari sini dalam pembicaraan kita itu diusahakan ada semacam kayak dialog, ada semacam kayak percakapan. Karena sebetulnya misalkan yang penting untuk kita pahami juga adalah bahwa walaupun mungkin sekarang misalkan secara verbal saya sendiri yang bicara, tapi kawan-kawan sekalian yang saat ini mendengarkan itu bukan berarti tidak bicara. Teman-teman sekalian juga berbicara kepada saya, tapi melalui bahasa nonverbal. Nah, karena kita sekarang secara virtual, mungkin tangkapan saya terhadap bahasa nonverbal kawan-kawan itu terbatas. Mungkin hanya yang tampil di layar saya aja. Tapi ketika kita melakukan pembicaraan tatap muka secara langsung di dalam satu tempat yang sama atau di dalam satu ruangan yang sama, kita bisa secara langsung melakukan interaksi itu dengan melihat, oke, ketika saya melakukan ini, berbicara ini, membahas hal ini yang mungkin agak sensitif, kita bisa melihat ekspresi, gesture dari masing-masing audiens kita itu bisa macam-macam. Dan itu adalah pesan yang harus kita tangkap. Jadi percakapan itu ada timbal baliknya. Oke, kemudian yang ketiga, apresiasi terhadap audiens. Jadi penting kita untuk melakukan atau memberikan apresiasi. Jadi mengapresiasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh audiens, apa yang sedang dilakukan oleh audiens. Misalkan audiens sedang mengikuti sebuah program yang kita sangat menghargai program tersebut, kita tunjukkan apresiasi kita terhadap para peserta program ini. Program ini adalah program yang sangat berharga, yang sangat penting, yang nanti diharapkan memberikan bekal yang berharga untuk karir para pesertanya dan sebagainya. Nah, teknis-teknis yang bisa dilakukan untuk mengapresiasi itu adalah dengan melakukan greetings, menyapa, dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan ringan. Jadi pertanyaan tentang ya hal ringan, misalkan tadi kalau ditanya siapa yang pernah melakukan public speaking, yang sudah punya pengalaman, mungkin pengalamannya unik dan sebagainya. Dan juga pengakuan bahwa sebetulnya teman-teman semua pasti punya pengalaman. Walaupun mungkin pengalamannya berbeda-beda dan pengalamannya itu adalah pengalaman yang khas, yang satu sama lain bisa saling belajar. Mudah-mudahan dengan itu teman-teman bisa lebih terlibat di dalam proses pembicaraan ini, dan kemudian ketika nanti dibuka forum diskusi, forum tanya jawab, atau forum sharing lebih lanjut ya, karena kan bukan hanya kesempatan untuk bertanya, tapi mungkin juga kesempatan untuk berbagi pengalamannya yang mungkin bisa dibahas bareng-bareng. Oke, itu adalah hal yang keempat. Saya lanjutkan. Nah, di poin yang kelima, ini adalah penting, kenali audiens. Jadi, seperti saya sempat singgung di awal tadi,
tantangan dari melakukan public speaking itu adalah ketika kita menghadapi audiens yang banyak jumlahnya dan juga banyak ragamnya. Dalam artian bervariasi, sangat majemuk, heterogen. Karena apa? Karena heterogennya audiens kita itu menuntut kita untuk bisa menyampaikan gagasan kita itu dengan bahasa yang harapannya bisa menjembatani dengan alam pikiran atau kemampuan pemahaman audiens-audiens yang hadir di situ. Nah, itu tantangannya. Nah, kebetulan di sini saya sangat terbantu karena mayoritas audiens di sini adalah kawan-kawan adalah para mahasiswa dan para profesional mungkin ya, pekerja profesional yang aktif di media Aku Tahu dan teman-teman mahasiswa yang insya Allah magang ya, internship di media Aku Tahu. Nah di sini mungkin tingkat pendidikan atau tingkat intelijensia atau intelektualitas kawan-kawan audiens di sini itu relatif setara dan nggak terlalu susah untuk bisa menangkap hal-hal yang mungkin lebih kompleks atau membutuhkan penalaran yang lebih dalam. Tapi problemnya adalah ketika misalkan kayak seperti tadi saya singgung, misalkan kita harus berkampanye. Saya seringkali menggunakan kampanye partai politik. Kenapa? Karena itu biasanya memang melibatkan banyak orang dengan ragam latar belakang dan kemampuan, termasuk juga sosial ekonomi yang berbeda. Nah, itu apalagi hendak mencari simpati mereka, hendak mencari dukungan mereka, meyakinkan mereka akan memilih kita, itu susah banget. Oke, kita lanjutkan lagi. Variasi audiens kita udah sama-sama tahu ya, beda karakter, beda tingkat pendidikan, beda sosial budaya, ya terkait dengan suku, asal daerahnya, kebiasaan di rumah dan sebagainya. Kemudian SES itu sebetulnya singkatan ya, social economic status, status sosial dan ekonomi. Itu ya dari tingkat pendapatan, kemudian termasuk yang pendapatannya itu apa, termasuk yang kalangan atas, menengah, atau di bawah, itu kan ada tingkat-tingkatannya sendiri. Dan hasil dari pengenalan audiens itu hendaknya memandu kita untuk memilih dengan tepat apa aja itu kata-kata yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita pilih, atau diksinya, pilihan kata, kemudian juga gaya bahasa, dan juga mungkin ilustrasi. Jadi kalau kita bicara dengan masyarakat yang terdidik seperti yang sekarang, di mana memang membaca, berdiskusi, kemudian membedah berbagai macam literatur itu adalah hal yang biasa, maka penggunaan kata itu adalah hal yang mungkin nggak masalah ya. Penggunaan kata-kata justru semakin tinggi derajat abstraksinya mungkin akan semakin disukai. Nah, kemudian juga gaya bahasanya, di sini mungkin gaya bahasanya nggak terlalu neko-neko, dalam artian nggak harus menggunakan bahasa daerah tertentu, nggak harus menggunakan celetukan-celetukan tertentu, itu mungkin biasa-biasa aja, cenderung lebih datar. Dan kemudian penggunaan ilustrasinya juga nggak terlalu sulit. Ilustrasinya paling ya yang kalau memang benar-benar tidak bisa ada hal yang tidak bisa dipahami, baru kemudian dicari ilustrasi. Nah, kemudian pengenalan terhadap audiens itu juga bermanfaat untuk membangun kedekatan antara speaker atau pembicara dengan audiens. Nah, ini penting banget ini pengenalan terhadap audiens. Kalau para speaker itu biasanya melakukan riset dulu. Jangankan public speaker ya, saya ingat pernah nonton ada interview dengan pelawak. Pasti kalian kenal ya, pelawak Komeng. Kan komedian yang dianggap smart ya.
dia juga sarjana. Jadi dia pernah cerita dalam sebuah interview dengan sama pelawak juga. Saya kalau mau diundang oleh semisal komunitas dokter misalkan, berapa hari sebelumnya itu saya sempatkan untuk datang atau ngundang, intinya ketemu dengan dokter beneran nih. Dan kemudian saya tanya-tanya, mereka cerita, paling nggak isu apa sih sekarang yang sedang menjadi pembicaraan di banyak kalangan dokter. Hal-hal aktual yang banyak dibicarakan oleh dokter. Kemudian biasanya kalau di dalam keseharian para dokter itu, hal-hal unik apa sih yang seringkali dilakukan? Atau misalkan kalau para dokter bekerja, itu seringkali hal-hal katakanlah konyol atau hal-hal peristiwa-peristiwa yang nggak ngenakin itu apa aja. Kemudian apa aja sih pengalaman-pengalaman yang seringkali jadi top of mind para dokter itu untuk saling diceritakan. Ya mungkin pas dulu kuliah, atau mungkin pas pengalaman di IGD dan sebagainya macam-macam. Artinya, seorang pelawak pun itu berusaha untuk mengenali audiensnya itu sedemikian dekat. Kalau mau diundang misalkan di perusahaan kayak semisal dia pernah cerita juga itu pernah mau diundang di Garuda maskapai penerbangan, dia mengundang atau mendatangi orang dari Garuda sendiri nanya-nanya, ya sekarang lagi ramai bicara apa sih? Terus kalau biasanya yang dikerjakan oleh orang-orang Garuda itu apa aja sih? Itu kan terdiri dari berbagai macam departemen. Dia berusaha untuk mengenali departemen-departemennya apa aja, masing-masing departemen itu melakukan apa, tugas khasnya apa. Nah, itu yang dia cari. Dan kemudian diolah sampai kemudian menjadi materi lawak. Dan saya percaya banyak komedian atau pelawak yang lain, apalagi kalau sekarang yang biasa stand up comedy itu kan yang lebih berpendidikan ya, itu pasti juga melakukan itu. Nah, mereka aja yang mungkin konten yang hendak disampaikan itu bukan terkait dengan knowledge, terkait dengan pengalaman yang sifatnya yang sifatnya itu adalah hard information. Jadi yang betul-betul memang harus precise, harus pasti. Mereka itu yang sekedar untuk canda-candaan aja kan. Itu pun juga berusaha untuk mencari bahan dengan melakukan riset, dengan berusaha untuk mengenali audiensnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini istilahnya adalah seni berbicara, tapi bukan berarti yang lain itu bukan seni berbicara, tapi ini bicara tentang bagaimana kita berusaha untuk mengelola mulai dari tampilan suara kita atau variasi-variasi suara kita dan sebagainya. Karena kalau kita bicara dengan datar gitu aja, itu biasanya membosankan. Jadi kalau sekarang mungkin udah jarang ya orang yang bicaranya itu datar sehingga terkesan membosankan ya. Kalau saya ingat dulu waktu masih zaman Orde Baru, itu kan orang berusaha untuk bicara itu dengan berusaha untuk bicara dengan datar agar selamat. Jadi nggak terjebak dalam isu atau kata-kata, pilihan kata yang salah, karena konsekuensinya bisa berat. Sekarang sendiri pun juga banyak jebakan, terutama yang suka main di media sosial. Nah, tapi intinya kita balik lagi ke sini bahwa ketika kita berbicara di depan publik, kita berusaha untuk menimbulkan ketertarikan kita terhadap audiens dan audiens terhadap kita, maka kita perlu memasukkan emosi kita. Karena emosi itu bisa jadi bumbu. Karena kalau kita bicara terlalu rasional, tanpa melibatkan hal-hal yang emosional, itu jadi kayak plain, datar, dan itu membosankan.
Jadi kita memang perlu memasukkan unsur emosi di dalam pembicaraan kita. Ya, emosi ini memang membuat kesan kita seperti naik turun gitu. Tapi itu akan lebih membuat pembicaraan di dalam proses public speaking itu lebih alami, lebih natural, lebih manusiawi. Bahwa memang manusia itu ya punya emosi. Dan itu yang penting. Apalagi kalau public speaking yang kita lakukan itu diarahkan atau diharapkan itu bisa bisa menarik sisi emosi dari audiens juga. Ya untuk mungkin mengajak audiens berintrospeksi, mengajak audiens untuk berpikir lebih dalam. Jadi walaupun mengajak berpikir bukan bukan melulu kita bicara tentang hal-hal yang rasional kan. Mengajak berpikir pun itu perlu emosi. Karena sebetulnya bukan berpikirnya, tapi kemauan untuk berpikirnya itu. Nah, kemauan itu kan sisi emosi. Apalagi untuk mengoreksi hal yang salah dan sebagainya, itu perlu melibatkan emosi. Dan emosi itu kan nggak bisa ditampilkan, kecuali lewat, nah ini ada intonasi, nada suara, volume suara kita, lewat body language kita tadi, dan sebagainya. Jadi intonasi pun itu harus coba kita latih agar dia memiliki variasi-variasi yang tepat dan bisa membangkitkan efek tertentu di antara audiens. Nah, kemudian yang jelas ya artikulasi yang jernih, clear, tidak terdengar seperti menggumam, karena kan ada juga orang yang ketika berbicara itu artikulasinya nggak jelas. Kita sendiri pun kadang ketika kita merasa ragu atau nggak betul-betul firm terhadap apa yang kita ucapkan, itu kadang-kadang kan ada rasa keraguan dari kata yang kita ucapkan itu. Jadi kita mengucapkan sesuatu, verbalnya mungkin clear, tapi ada unsur nonverbal dari kata yang kita ucapkan tadi itu yang seperti halnya menunjukkan keraguan. Nah, ini yang perlu kita latih juga. Nah, kemudian ada penekanan pada kata-kata tertentu. Jadi ini jelas ya. Misal ketika kita hendak menyampaikan pesan tertentu dan pesan itu diwakili oleh keyword atau kata kunci tertentu, nah biasanya kata kunci itu yang kita beri tekanan atau emphasis. Misalkan kita harus sadar bahwa sadarnya itu yang diberi emphasis. Padahal kalimatnya itu kan kita harus sadar bahwa kita selama ini banyak membuang-buang waktu atau banyak membuang-buang kesempatan. Dari kalimat yang panjang itu, penekannya adalah pada sadar tadi itu. Jadi itu yang harus atau yang perlu kita tekankan. Agar audiens itu bisa memahami maksud dan emosi speakernya. Oh ya, speaker hendak menyampaikan ke kita atau mengingatkan kita, ya harus beneran sadar. Kita harus beneran ingat. Kita harus beneran move on. Kita harus beneran untuk beranjak. Ya udah deh, yang lalu udah selesai. Kita nggak bisa berlarut-larut dengan katakanlah kegagalan atau sesuatu yang menyakitkan. Tapi kita nggak melupakan karena banyak pelajaran dari situ. Nah, kita sekarang harus melangkah ke depan dengan berbekal pengalaman yang bisa jadi pelajaran tadi. Kita lanjutkan. Nah, ini yang penting. Tapi ini susah juga sih, memang harus latihan. Saya sendiri pun tadi sambil bicara itu sambil nginget lagi, nah, ini kena lagi, muncul lagi. Hindari filler word. Jadi filler word, nah yang barusan saya filler word ini adalah kata atau ekspresi suara yang seringkali tanpa disengaja atau di luar kontrol kita muncul ketika kita berpikir apa ya yang hendak kita ucapkan.
Kadang-kadang kalau kita nggak betul-betul pas hendak melakukan sesuatu, merasa pas hendak mengatakan sesuatu, itu seringkali muncul. Bahkan kadang-kadang ada orang yang seringkali mengucapkan, apa itu, apa ya, apa istilahnya? Itu adalah filler word yang jelas nggak perlu, jelas nggak dibutuhkan, bahkan mengganggu, tapi kita seringkali mengucapkan itu. Jadi kata yang kita cari sebetulnya bukan kata yang sulit. Dan memang biasanya filler word ini mengisi bukan ketika pemikiran kita kayak agak ada jedanya gitu, bukan pemikiran. Jadi alur yang kita pikirkan itu kayak semisal agak terputus gitu, bukan seperti itu. Tapi lebih karena emosi yang hendak kita ikutkan dalam pembicaraan kita itu kayak ada selanya. Jadi filler word ini muncul bukan karena proses berpikir kita yang mungkin agak ada celahnya, tapi lebih pada proses backup perasaan kita yang mampu membackup apa yang kita hendak sampaikan itu. Karena gini, kalau kita berbicara itu kan bukan hanya didukung oleh proses berpikir, tapi juga proses merasa. Makanya kalau kita hendak mengatakan, jadi dalam pikiran kita hendak mengatakan sesuatu, tapi perasaan kita masih ragu, itu kata yang muncul dari lisan kita, dari lidah kita, itu seringkali juga nggak firm bener gitu. Dan biasanya diiringi dengan filler word ini yang menunjukkan kayak kita ragu atau grogi, kita merasa nggak pasti, nggak pas dan sebagainya. Nah ini harus dikurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan. Kalau muncul sekali dua kali ya masih wajar, tapi kita harus berlatih untuk mengurangi tersebut. Nah cara untuk menguranginya itu adalah dengan apa? Dengan bermain jeda. Jadi makanya kita perlu mengenali tempo kita berbicara. Jadi ketika kita berbicara itu kan ada temponya kan. Nah kita perlu mengenali step by step perkataan kita itu seperti apa. Nah, kalau misal kita agak ragu, itu kita perlu memainkan jeda. Lebih baik diam daripada diisi dengan filler word. Atau semisal ketika kita hendak bicara tapi kita kok sepertinya agak ragu-ragu, paling nggak tempo yang kita pakai untuk mengatur keluarnya kata per kata itu agak dilambatkan. Nah, mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi tentang itu ya. Nah, kemudian makanya memang ini yang terakhir bahwa kunci public speaking ini adalah hal yang praktis. Teori ada banyak sekali, tips dan trik ada banyak sekali, tapi yang paling penting itu adalah banyak berlatih. Karena bisa jadi seorang public speaker terbaik memberikan tips, memberikan triknya untuk kita, tapi itu yang tepat atau yang relevan atau yang terbukti ampuh untuk yang bersangkutan. Tapi untuk kita, belum tentu hal tersebut berlaku juga. Jadi makanya tips atau trik terbaik atau saran nasihat terbaik dari seorang public speaker terbaik sekalipun, itu belum tentu tepat untuk kita, kecuali kita berusaha untuk mempraktekkan tips dan trik tersebut, dan kemudian kita tahu, oh, untuk diri saya, tips itu bisa bekerja. Tapi ketika kesempatan yang lain, atau dalam kondisi yang lain, tips tersebut mungkin tidak bekerja. Saya harus berusaha untuk melatih tips atau trik yang lain, agar saya bisa lebih menguasai public speaking yang saya lakukan. Oke, mungkin itu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Badrudin atas pemaparannya. Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab.
untuk peserta yang hadir pada hari ini, jika memang memiliki pertanyaan setelah materi yang sudah disampaikan sebelumnya, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat, dan kebetulan kita sudah ada 2 penanya, Pak, yang sudah memberikan pertanyaannya. Yang pertama ada Lutfania, mungkin bisa saya bacakan pertanyaannya. Saya izin bertanya, Pak, terkadang untuk memaksimalkan public speaking, kita perlu memahami audiens. Apakah ada strategi atau tips cara untuk mengetahui dan beradaptasi dengan berbagai karakteristik audiens, terutama di kegiatan yang terdiri dari beragam karakter audiens atau umum? Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu, Pak, untuk pertanyaan pertama. Baik, terima kasih dari Lutfania ya. Tadi sepertinya sempat disinggung sedikit ya, bahwa memang sebelum berbicara itu perlu ada riset. Riset ini penting banget, bukan hanya untuk public speaker. Tadi saya contohkan para pelawak pun melakukan itu, bahkan teman-teman yang jadi sales atau marketing, jelas mereka melakukan riset di departemennya ya. Tapi mereka sendiri secara personal, semisal pernah dengar dari teman yang jadi sales itu, ketika mereka hendak masuk ke komplek tertentu atau mungkin ke perkantoran tertentu, mereka melakukan riset dulu. Pertama paling enggak mereka kenali cara masuknya. Jadi ini kan yang paling awal ya. Kalau saya masuk ke kantor itu, agar saya bisa ketemu dengan orang yang paling menentukan, kira-kira saya harus menghubungi siapa dulu ya. Kemudian orang yang paling menentukan itu siapa ya? Sehingga nanti ketika kita bicara dengan yang bersangkutan itu langsung bisa membuat atau mengeksekusi pembelian misalkan. Itu kalau kata teman-teman yang di sales. Nah, kita sendiri pun juga seperti itu, melakukan riset. Risetnya apa aja? Pertama paling enggak tentang tema. Karena kalau public speaking itu kan pasti ada tema. Temanya tentang apa sih? Kemudian ruang lingkup tema yang diharapkan jadi pembicaraan selama pembicaraan itu apa aja sih? Nah, itu yang perlu kita perjelas dan kemudian kita riset. Kita perlu tahu, kita perlu punya bahan-bahannya. Kemudian yang kedua adalah tentang konteks, tentang tempatnya di mana, tentang waktunya kapan. Karena waktu dan tempat ini juga mempengaruhi. Kalau semisal waktunya adalah pertemuan langsung, pasti akan berbeda dibandingkan dengan online session seperti ini. Kalau online session seperti ini, karakternya ya apa? Ya mungkin kita ada di rumah kita masing-masing, di mana masing-masing kita selain melihat atau menghadap layar laptop atau mungkin gadget kita, di sekitar kita itu mungkin juga ada ada adik kita yang bermain atau orang tua kita yang sedang melakukan aktivitas yang lain atau mungkin di mana ketika online session semacam ini faktor yang bisa menarik konsentrasi atau fokus dari audiens itu bisa beragam, lebih banyak dibandingkan dengan orang yang datang itu biasanya lebih fokus. Selain itu orang yang datang langsung di dalam pertemuan-pertemuan secara langsung itu biasanya tidak hanya terlibat secara pemikiran atau secara rasional, tapi juga lebih terlibat secara emosional. Karena suasana itu terbentuk. Ada kalau istilahnya sekarang itu vibe-nya ya, getaran-getarannya itu lebih bisa nyambung, lebih bisa didapatkan. Tapi kalau kita melakukan pembicaraan secara online semacam ini, tantangannya adalah bagaimana kita bisa lebih menyambungkan emosi, membentuk suasana, atau menghadirkan atmosfer pembicaraan kita. Nah, itu yang perlu kita riset juga. Jadi konteksnya, waktu, tempat, dan juga bagaimana kegiatan tersebut akan dikelola. Nah, kemudian tadi seperti yang ditanyakan secara langsung ya tentang audiens yang beragam. Nah, makanya paling enggak
kita perlu ngelihat yang mengadakan ini siapa sih, penyelenggaranya siapa. Kita tanya ke penyelenggaranya, acara ini dalam rangka apa? Acara ini pesertanya siapa? Atau panitia mengundang siapa aja? Nah, kalau semisal teridentifikasi, yang diundang adalah warga RT atau warga RW sekian kelurahan Pondok Bambu misalkan. Nah, dari situ kita bisa melihat, berarti memang pesertanya ini majemuk sekali ya, pesertanya ini heterogen ya. Berarti saya harus menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya umum. Walaupun kita tahu bahwa di masyarakat RW tersebut itu ada juga yang mungkin mereka itu adalah direktur sebuah perusahaan, mungkin juga ada yang jadi pejabat di pemerintahan dan sebagainya. Tapi jumlah mereka ini kan mungkin bukan yang mayoritas, sedangkan mayoritasnya adalah masyarakat yang ya kehidupan sehari-harinya itu ya mungkin level pendidikannya, status ekonomi sosialnya dan sebagainya itu yang praktis-praktis aja. Berarti kita harus menggunakan hal yang sifatnya praktis-praktis. Dan biasanya kalau seperti itu kita harus lebih banyak menggunakan ilustrasi atau contoh, atau bahkan mungkin kalau kita disediakan kesempatan untuk mempresentasikan bahan presentasi kita, ya lebih banyak gambar-gambar mungkin. Atau mungkin bisa diselipi dengan mungkin short movie atau video pendek misalkan, sebagai alat bantu kita untuk memberi gambaran. Nah, itu yang memang lebih menantang ya. Saya sendiri pun juga seringkali merasa lebih susah untuk berkomunikasi ketika dengan masyarakat umum yang lebih banyak hal-hal yang sifatnya praktis. Karena ya terus terang kalau keseharian saya kan lebih banyak di kampus, bicara dengan mahasiswa yang sebelum kita masuk ke dalam satu forum atau ruang pembicaraan itu udah terkondisi bahwa ini adalah sebuah perkuliahan, bukan sekedar pembicaraan yang temanya itu praktis dan ya masyarakat awam lah seperti itu. Jadi mungkin itu ya, sebetulnya kata kuncinya adalah riset tentang tema, riset tentang konteks diselenggarakannya acara tersebut, dan juga audiensnya. Ketika audiensnya semakin beragam, kita mesti menarik ke audiens yang mungkin tingkat pemahamannya itu paling rendah. Jadi karena kalau semisal ada audiens yang tingkat pemahamannya lebih tinggi, itu akan lebih mudah ketika ditarik lebih ke bawah. Tapi kalau kita mengikuti cara berpikir atau level berpikir audiens yang tingkat pendidikannya, bukan hanya tingkat pendidikan sebetulnya, tingkat penalarannya lah. Tingkat penalarannya atau kemampuan berpikirnya yang ada di tengah, khawatirnya yang bawah ini nggak bisa ditarik ke atas. Jadi kalau saya lebih memilih ambil aja yang paling tingkat penalaran yang paling bawah seperti itu. Mungkin itu. Oke, baik. Lutfannya pertanyaan sudah cukup terjawab ya. Ada pertanyaan kedua Pak dari Anissa Leha. Oke, saya bisa bacakan saja pertanyaannya. Izin bertanya Pak, kepercayaan diri ketika berbicara di depan umum sangat penting. Ada beberapa orang yang dianugerahkan suara yang menarik ketika didengar sehingga menyebabkan dia lebih percaya diri. Namun, ada beberapa orang yang dianugerahkan dengan suara yang dirasa dalam tanda kutip aneh, sehingga hal ini yang menyebabkan seseorang tidak berani untuk berbicara di depan umum. Nah, Pak, bagaimana kiranya solusi untuk permasalahan atas ketidakpercayaan diri public speaking akibat suara tadi? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Anissa. Pertama, suara maksudnya adalah kualitas ini ya, suara sebagai hasil dari getaran pita suara kita. Suara itu hanya salah satu komponen yang mendukung proses penyampaian ide, gagasan, semangat kita ke audiens atau ke mitra bicara kita. Jadi suara bukan satu-satunya. Saya ingat benar
di kampung saya dulu, saya asal dari Jawa Timur, di kampung saya dulu itu ada orang yang sangat supel di dalam bergaul. Hampir semua orang kenal, bukan hanya di kampung tersebut, tapi kalau ke kota-kota lain tuh banyak yang kenal beliau ini. Padahal beliau ini kalau bicara itu suaranya pelan dan serak karena memang ada penyakit di tenggorokannya. Tapi beliau bisa mengatasi suara, kalau mungkin yang dimaksud Anissa tadi adalah suara itu, mengatasi hambatan suara atau handicap di suara ini itu dengan kepercayaan diri yang tinggi. Jadi untuk berhasil di dalam public speaking, yang paling utama itu adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri, confidence itu yang paling penting. Ketika kita memiliki confidence dan niat baik untuk menyampaikan hal-hal baik, berbagi perasaan yang baik, berbagi semangat ke orang lain, walaupun mungkin suara kita cempreng, jelek, mungkin juga orang dengarnya itu susah karena mungkin suara kita pelan, serak, dan sebagainya. Justru ketika kita menunjukkan kepercayaan diri, niat baik, tujuan baik untuk menyampaikan itu, orang itu akan semakin respect, semakin hormat terhadap kita. Karena kita tidak terjebak pada masalah yang kita hadapi, tapi kita mengatasi masalah tersebut karena memang kita ingin berbagi. Artinya kita harus bisa menunjukkan niat baik, motivasi baik kita ke orang lain, dan itu akan lebih nyampe. Jadi kan seringkali ada ungkapan, dan kita pasti semuanya pernah mendengar hal ini, bahwa sesuatu yang disampaikan dari hati itu akan masuk ke dalam hati juga. Nah itu yang penting. Jadi makanya di awal tadi itu menjaga niat, ini adalah hal yang klise, tapi ini penting banget dan beneran bekerja di dalam public speaking, bahkan di dalam komunikasi interpersonal itu juga benar-benar bekerja, bahwa ketika kita bicara, ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika kita mengajak, ketika kita mendorong atau memotivasi atau menyemangati benar-benar dari hati, itu akan masuk ke dalam hati dan akan menginspirasi pendengarnya. Jadi jangan khawatir dengan suara ya. Ya nanti kalau tentang suara bisa macam-macam. Bagaimana kalau kita punya wajah yang buruk, yang orang ketika melihat kita itu cenderung akan ngetawain kita. Gimana kalau kita misalkan akan ada banyak hal-hal fisik maupun non fisik yang seperti itu. Tapi dalam proses berbicara yang penting adalah bagaimana kita menyampaikan secara benar-benar dari hati, dan benar-benar tulus agar mitra bicara kita itu mendapatkan terbaik dari kita. Mungkin itu ya Nisa ya yang saya tangkap. Demikian moderator. Baik, terima kasih Pak Badardin, luar biasa sekali jawabannya. Mungkin kepada Anissa pertanyaannya sudah cukup terjawab ya. Jadi mungkin hanya perlu diingat bahwa suara itu hanya salah satu faktor aja dalam penyampaian. Yang lebih penting adalah tadi Pak Badardin adalah kita menyampaikan dengan hati, dan nanti apa yang disampaikan dengan hati akan sampai ke hati juga, seperti itu. Untuk para peserta mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi untuk sesi tanya jawab dan diskusi kita sudahi terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Badardin atas materi yang sudah disampaikan. Sangat komprehensif dan sangat membantu sekali kepada kita-kita semua mahasiswa yang sangat membutuhkan skill untuk public speaking. Dan mungkin untuk merangkum sedikit dari materi yang sudah diberikan tadi, ada 7 hal yang perlu kita perhatikan ketika public speaking begitu. Yang pertama adalah kita harus set ekspektasi kita luruskan niat kita berbicara untuk memberi. Kemudian kita juga harus memahami, kita siapkan bahwa dalam materi kita harus pahami adanya poin-poin penting yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita memperkaya bahasa tubuh. Yang keempat adalah kita jangan bicara sendiri, kita harus perbanyak juga interaksi dengan audiens. Yang kelima, kita bisa melakukan riset, kita kenali audiens kita sebelum kita berbicara di depan audiens tersebut. Kemudian juga ada pula seni berbicara, dari itu intonasi, artikulasi, dan penyampaian. Dan yang terakhir adalah kita sebisa mungkin hindari filler word gitu. Dan
mungkin yang menjadi kunci adalah bahwa public speaking itu diperlukan adanya keseringan untuk berlatih begitu dan niat kita untuk berlatih seperti itu. Terima kasih banyak Pak Badarudin. Sekian, mungkin bisa saya kembalikan ke MC. Oke, thank you untuk Naval dan juga Pak Barudin. Terima kasih untuk informasinya. Sangat informatif sekali, Pak. Kita di sini semoga kita ke depannya bisa mengaplikasikan ya 7 poin yang tadi Pak Barudin sebutkan tadi pada saat kita nanti public speaking ke depannya. Oke. Oh ya, eh, untuk informasi selanjutnya, pertama akan dilampirkan absen pada chat nanti di chat di Zoom ini. Lalu setelah ini kita akan melakukan foto sesi bersama dulu. Jadi untuk rekan-rekan yang bisa menyalakan on cam, dipersilakan menyalakan on cam dahulu. Ya, untuk yang berhalangan on cam tidak apa-apa. Yuk, yang kira-kira bisa on cam silakan on cam dulu. Oke ya, udah mulai nih ya, udah mulai banyak yang buka on cam. Ya. Hmm. Oke. Ya, masih menambah semua? Iya. Ya, siap-siap dulu ya. Oke. Kalau nggak ada lagi, aku ambil foto dalam 1, 2, 3. Oke. Untuk halaman pertama udah. Untuk halaman kedua siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih yang udah mau menyalakan on cam. Thank you. Nanti untuk kedepannya juga terima kasih juga untuk sekali lagi untuk Pak Muhammad Badarudin yang sudah menemani kita selama 1 jam lebih sedikit ya ke depan ini dan menceritakan pengalaman tentang public speaking dan juga terima kasih kepada Ibu Brahmayanti Krisma Sakti yang sudah menemani kita pada virtual sharing session ini. Link sudah bisa diakses sekarang pada kolom chat, jangan lupa. Dan untuk kata-kata terakhir, tetap semangat, tetap stay safe. Thank you semuanya.